butuh marketing ini, sehingga saya juga meng-hire tuh langsung 2 Mas. Buka lowongan nerima 2, tapi 2 ini saya bagi, satu kerja yang bekerjanya konvensional. Jadi dia mendatangi developer, mendatangi kontraktor, bawa Portofolio. brosur, ya bawa brosur kita, portfolio kita. Satunya internet, satunya internet. Jadi dia yang bikin waktu itu kan yang gratis kan WordPress ya. Dia yang membangun itu. Jadi satu itu membangun dari internet ya. Satunya konvensional. Nah yang konvensional ini Mas 3 bulan nggak dapat proyek. Oke, halo. Selamat bertemu kembali dengan 345 Podcast. Masih dengan tema pembahasan bagaimana arsitek mendapatkan proyek. Kali ini narasumber dari kita-kita sendiri gantian. Kali ini dari Mas Andi. Mas Andi banyak di kerjakan proyek apa, Mas? Proyek swasta sih Mas. Swasta. Proyek swasta. Ya. Swasta khusus ada developer swasta. Ada tapi enggak banyak. Jadi paling banyak ya tetap swasta yang personal gitu ya. Oke. Mas Andi ini bironya nggak perlu disebutkan, sudah pada tahu semua. Andi Rahman Arsitek kemarin malah sudah satu panggung dengan artis Christian Subiono. Jadi Mas Andi ini sudah selevel artis ibu Mas kota. Christian ya. Ya, bentar lagi akan muncul di iklan ya. Monggo, mungkin dari Mas Andi bisa diceritakan tentang Andi Rahman dulu dari awal. Awal dulu, Mas. Awal dulu gimana? Ya. Lalu gimana dapat first project? Ya. Jadi ini memang seri khusus membahas bagaimana cara mendapatkan proyek Mas ya, dimulai dari Mas Doni yang proyeknya pemerintah, lalu Mas Carlson yang banyak developer sama swasta juga, lalu hari ini giliran saya. Jadi kalau Andi Rahman Arsitek itu saya rasa enggak punya privilege seperti ini ya, Mas Doni sama Mas Carlson ini ya. Karena memang dari lulus itu sebetulnya saya sejak semester 5 kan pengen punya studio sendiri, sudah punya. Semester 5 itu punya cita-cita nanti kalau lulus saya akan punya studio dengan nama saya sendiri gitu ya. Gak banyak itu orang kayak gitu. Tapi bayangan saya waktu itu saya akan kerja dulu kayak Mas Carlson tadi, 5 tahun dulu kerja di biro gitu ya, konsultan. Okay. Terus setelah itu baru mendirikan studio sendiri. Nah cuman ya Nyatanya? ternyata takdir berkata lain gitu ya. Saya waktu baru belum wisuda itu sudah diminta dosen untuk bantu pimpin CTS, implementasi master plan ITS itu ya. Terus habis itu selesai wisuda diminta lagi sama dosen yang lain bantu proyek Stadion Samarinda waktu itu 6 bulan. 6 bulan. Ya, sama Mas Devri segala macam. Ya itu. Jadi terus habis itu saya setelah itu pengen tak keluar lah, pengen benar-benar cari pengalaman di luar itu loh ya. Terus saya berapa lama itu Mas? Berarti total 9 bulan itu ya. Terus habis itu saya kerja diterima di satu konsultan di Surabaya. Nah sebelum dalam proses ketika saya lulus tadi itu saya sempat punya proyek pertama sebetulnya. Kayak Mas Carlson tadi ya. Jadi rumah tinggal. Punya teman. Dari teman kuliah malah. Jadi sebetulnya dia yang di hire, tapi dia waktu itu kurang pede terus direkomendasikan ke saya. Kamu aja. Dikasihkan. Kasihkan. Akhirnya saya yang mendesain itu proyek pertama saya memang. Kayaknya tidak ada masalah dengan itu. Tidak ada masalah. Karena memang dia sendiri yang nggak mau ya. Aku belum pede lah gitulah. Ya cewek. Terus itu akhirnya selesai, tapi nggak terbangun ya akhirnya karena kliennya itu dari Jepang, kerja di pantas nggak pede ya. Hitungannya masih fresh graduate kan istilah hitungannya. Ya, sudah kerja sebelum kerja. Itu waktu saya masih awal-awal tadi ya. Awal kerja dapat proyek ini. Iya dapat proyek itu. Jadi masih awal lah, sama-sama masih awal kan. Ya ini pengalaman pertama. Disambi. Langsung ke Jepang. Itu saya saat masih bantu dosen saat awal tadi. Karena
kliennya ini kerja di kedutaan Jepang ceritanya. Istrinya orang Indonesia. Nah, cuman memang setelah desain ini selesai, berapa bulan selesai itu, suaminya ini yang orang Jepang tadi dipanggil balik lagi ke Jepang, istrinya diajak, akhirnya nggak dibangun Rumah tinggal. Ya, rumah tinggal. Jadi proyek pertama tapi tidak dibangun. Di Surabaya. Di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Nah, dari situ saya kerja tadi, Mas. Nah, ketika saya kerja tadi sebetulnya di perusahaan konsultan di Surabaya itu belum 1 bulan ya. Saya dari teman saya yang merekomendasikan proyek pertama tadi, dia merekomendasikan lagi temennya itu lulusan sipil ITS, merintis kontraktor, butuh partner. Awalnya sebetulnya yang diajak teman saya tadi, dia nggak pede lagi. Terus jadiin marketing Kamu- aja itu. Iya. Jadi kita berdoanya semoga teman-teman nggak pede semua. dari dia tadi, oh yos aku mau tak coba ya. Jadi saya kerja di perusahaan itu sambil jalan juga sama teman saya yang direkomendasikan tadi. Yang kontraktor Bisa ya? tadi. Ya kan masih awal, Mas. Jadi masih kita juga negonya gini waktu diskusinya ya. Dia yang saya mau karena dia ngomongnya kamu nggak kerja di bawahku tapi kita berpartner, jadi nanti by project, sehingga kamu nggak usah keluar dari perusahaanmu, kamu kerja tapi ya bahasanya kayak freelance gitu ya sama dia. Menarik sih. Oke Mas, kalau gitu saya oh iya kan, jadi saya jalan itu ya kerja terus sama dia. Tapi setelah saya sama dia ini, loh kok menarik ya ini, proyeknya banyak dan saya bisa ketemu klien secara langsung. Ini yang saya suka. Jadi pokoknya nanti Mas Andi, saya kalau dapat proyek, ini proyeknya deal kontrak dengan saya, itu sebetulnya fee-nya sampean sudah tak masukkan di sini. Nah, sampean tinggal approach sama klien untuk sampai deal desainnya, lalu bikin gambar kerjanya, nanti saya yang bangun. Jadi dia bahasa marketingnya ke kliennya adalah free design. Jadi untuk nangkep inilah klien baru lah. Iya. Sudah nggak perlu biaya desain Bu, ini sudah di cover, sudah saya Masuk inilah, include di RAP-nya ini. Jadi kayak dia marketingnya dia lebih, bahasa jadi marketingnya. lebih proyeknya banyak Mas jadinya itu. Saya senang karena bisa ketemu langsung klien kan, wah kok gini ya arsitek ya ternyata ya. Terus dilibatkan di pengawasan, itu juga yang membuat saya senang. Akhirnya saya putuskan saya resign yang tadi. Berapa Karena tahun? 1 bulan. Jadi 1 bulan saya langsung resign karena dalam 1 bulan itu sudah Banyak ketemu proyek. klien, Iya, terus iya, ikut iya. di, Nggak ada diajak waktu ngawasi ya. tadi, terus Waktunya wah, habis. kayaknya nggak bisa ini saya kalau nyambi ini ya. Tapi nggak semua orang berani mempertaruhkan itu loh ya. Itu kerja di biro pendapatannya pasti kan. Betul. Kalau itu kan belum tentu ya kan. Belum tentu. Iya. Tapi Nggak- waktu itu saya mikirnya gini, Apa ini mikirnya? ini cikal bakal yang saya impikan itu. Cikal bakal saya punya studio sendiri karena Ketemu klien. Karena di situ saya ketemu klien. Jadi lebih memperkenalkan enjoy di situ diri, ya? Iya, betul, lebih enjoy. Nah, itu jalan selama 1 tahun ya. Selama 1 tahun, tapi ternyata ketika dalam proses perjalanan itu visinya berbeda. Jadi kayak Iya. oh kok begini ya, Iya. saya nggak cocok Iya, lah iya, ini. iya. Akhirnya Itu saya sangat bisa terjadi. dalam proses itu akhirnya ya saya putuskan gini aja Mas, saya akan inilah kita jalan sendiri-sendiri, saya akan ngerintis studio sendiri, sampean silakan jalan sendiri. Nah, waktu itu karena memang teman saya ini punya skill ya, kan kadang orang punya kelebihan ya. Yeah. Dia kan pinter verbal, jadi kelebihannya di situ. Jadi dia kayak meyakinkan klien itu enak, gampang. Udah nyari proyek itu gampang. Jadi nah, ini yang waktu itu memang saya belum pengalaman, sehingga ketika tapi saya waktu itu sudah yakin setelah bahwa saya perhitungkan gitu ya, saya nanti bulan ini saya nyatakan pisah, saya tak mendirikan studio sendiri, saya akan ngurus legalitas macam-macam lah, wis pokoknya sendirilah, saya wis Bismillah lah, optimis gitulah, saya punya inilah. Studio Ya sendiri. siap lah bahasanya ya. Ini studio yang saya impikan akan saya tahun depan saya akan dirikan itu ya. Nah, tahun 2006 itu saya mendirikan Andi Rahman Arsitek, dibantu Langsung kakak pakai nama saya, sendiri ya. pakai nama sendiri, ngurus Pede-pede CV. aja ya gitu ya. Iya, saya belajarnya ke Mas Adit, Oh. anak temennya Mas ini, Satu Mas angkatan. Adit, Mas
Musib sama Mas. Satunya Siapa? itu Mas siapa? Jatmiko. Bukan, satunya yang Bani. anaknya pejabat. Siapa? Siapa ya? Yang dari Banyuwangi, Mas siapa itu? Oh, Alfian. Bukan. Oh, Imam. Imam ya, Mas Imam. Belajar saya, berbulan-bulan saya belajar, Mas caranya mendirikan Iya. CV gimana gitu ya. Sorry Akhirnya Mas, setelah berapa tahun tadi? itu Atau setelah berapa project terbangun? baru satu yang terbangun. Yang saya sama teman saya tadi ya, kolaborasi tadi yang benar-benar terbangun baru satu sih. Terus mendirikan Andi Rahman. Mendirikan. Oke. Nah, Tapi di situ Mas, di sini yang terjadi adalah 3 bulan pertama itu saya nggak dapat proyek sama sekali. Setelah sudah sewa kantor, sewa rumah ya, rumah tipe 45, jadikan kantor, punya legalitas. 3 bulan pertama nggak dapat proyek sama sekali. sewa rumah itu modalnya dari kakak saya. Oh. Kakak saya. Jadi ya saya meyakinkan lah kakak saya kalau saya butuh modal terus dipinjemi kan. Berarti sudah siap bekerja secara profesional ya? Udah siap, Ya. meskipun dengan pengalaman begitu ya. Karena saya mikirnya begini waktu itu. Ini saya mulai sekarang atau 5 tahun yang akan datang ini sama aja, Sama saya aja. akan belajar dari awal gitu. Walaupun ya. belum ada kepastian project juga. Karena saya belum lihat podcast kayak gini tadi, lihat Mas Doni sama Mas Alton. Jadi saya akhirnya itu mendirikan Masih berkabut di depan gitu ya? tapi wis Apa ya, sikat aja. yakin terus beneran 3 bulan pertama nggak dapat proyek sama sekali. Sehingga waktu itu awal tuh wah, Sudah ada staff belum? gimana caranya? Udah ada satu. Udah ada Satu staff. Nah, untungnya staff ini teman saya. Oke. Teman-teman dulu waktu STM. Oh. Ya teman dari SD, SMP, STM lah. Oke. Oh. Terus dia kan di PHK, terus ya main ke rumah, terus pengen kerja sama saya terus. Meskipun dia bukan dari bangunan ya, tapi dia mau belajar AutoCAD, belajar. Sampai sekarang itu? Enggak sih, Enggak. enggak. Terus sampai belajar tak ajari ya oke lah. Setelah kamu kursus nanti tak ajari arsitektur itu. Itu. Nah, akhirnya saya nyoba macam-macam Mas. Jadi pasang di Jawa Pos, pasang di media cetak itu supaya karena nggak tahu tadi caranya, cara nyari proyek itu nggak tahu saya awal dulu itu. juga pernah. Dulu Yellow Page Sampai karena Yellow Page. pasang Yellow Page. Jadi Perjuangan ya. segini cuma iklannya segini iya, doang. karena waktu itu kan itu kuat itu, tapi harganya luar biasa. Luar biasa. Wah, itu Iya. untuk segini doang itu luar pemula biasa. itu Mas. Iya, Luar biasa lah ya. Iya. Tapi saya waktu itu kan mikirnya ya uang yang dipinjami kakak saya kan masih ada, itu tak optimalkan lah buat iklan-iklan itu kan. Ada yang di majalah juga Mas. Majalah dulu kan masih ada ya majalah-majalah arsitektur itu loh. Pasang tuh juga lumayan. Jadi majalah, Jawa Pos, terus Yellow Page kayak gitu-gitu saya coba semua. Ya ada yang masuk. Tapi saya waktu itu juga membuka lowongan untuk marketing. Marketing nyari proyek. Jadi buka Jarang lowongan. Jarang itu. Karena saya merasa gimana Itu dapat caranya. dari mana Mas? Dapat dari mana? Kenapa? Siapa Pemikiran begitu. Siapa yang meracuni? Itu otodidak sih, karena saya mikirnya kan gimana caranya Atau proyek gitu ya. dapat masukan dari Mas Adit, Musib dan lain-lain tadi, sama Imam tadi. Enggak sih, kalau itu justru yang Yellow Teknis. Page gitu ya. Oh, itu, Yellow Page. itu dapat masukan dari untuk pasang di situ. Terus saya mikirnya butuh marketing ini, sehingga saya juga meng-hire tuh langsung 2 Mas. Buka lowongan nerima 2, tapi 2 ini saya bagi, satu kerja yang bekerjanya konvensional. Jadi dia mendatangi developer, mendatangi kontraktor, bawa brosur, ya bawa brosur kita, portfolio kita. Satunya internet. Satunya internet. Jadi dia yang bikin waktu itu kan yang gratis kan WordPress ya. Dia yang membangun itu. Jadi satu itu membangun dari internet ya, satunya konvensional. Nah yang konvensional ini Mas 3 bulan nggak dapat proyek. Konvensional ini akhirnya kan dia sungkan ya, dia resign gitu. Tapi yang internet tadi 1 bulan ada 1, berikutnya ada 2, kayak gitu ada terus. Akhirnya tak pertahankan kan yang ini. Terus akhirnya dari sini cikal bakalnya bikin website. Jadi dari WordPress kan gratisan. Iya. Terus akhirnya dia riset terus. Waktu itu kan website masih bagus ya. Kan media sosial belum ya, masih website. Jadi kayak kantor proper tuh websitenya bagus. Jadi dia meriset itu. Berarti backgroundnya apa tuh? Marketing itu Mas? Dia
backgroundnya IT sih, Mas. Bagaimana tapi jadi marketing. Iya, tapi dia memang punya passion di situ. Oh, ya nemu berarti Mas Iya, Andi itu berarti. nemu aja. Iya. Ya karena bikin lowongan tadi Iya, ya. iya. Lain nemu itu. Iya. Mas Andi kan waktu itu belum siapa Iya, Mas Andi nggak- gitu nggak kan. Tahu betul. Iya, ya nemu aja Mas Andi Heeh. berarti. Terus dari situ dia cukup bagus sih karena dia yang membangun apa Web. web kita sampai dia juga meriset sosial media ya waktu itu Facebook. Nah Iya. kita itu justru dari situ Mas, Oh, Facebook. Facebook. Jadi setelah Ya, ya, website, ya. Ya, saya website ingat itu itu. bagus waktu itu. Ingat 2006, 2007, Mas Andi 2008 banget itu di Facebook itu. website terus kemudian ya karena risetnya dia ini kita harus mulai masuk ke sini Pak, ke Facebook ini fanpage ya waktu itu ya, Facebook fanpage. Jadi itu dapat masukan dari marketingnya Mas Andi itu ya. Dari marketing, Dari kan risetnya dia ya. dari risetnya dia. Yang posting-posting juga dia. Enggak, saya Oh, ya, karena maksud- kan maksud- dia enggak tahu ya, dia kan Kontennya nggak ngerti. enggak paham ya kalau arsitek itu bagaimana Iya. itu kan. Ya saya Yang posting gitu, Mas yang Andi. posting. Bangunnya dari situ, sosial media itu. Masih ada. Dan Mas? itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai fanpage kita itu masih ada loh sampai sekarang. Facebook ya. Facebook. Masih? Facebook. Fanpage-nya Facebook sampai sekarang masih ada. Andi Luar Rahman biasa. Arsitek ya. Dari situ sih. Nah, dari situ Belasan datang tahun. proyek-proyeknya. Jadi kayak waktu zamannya Facebook fanpage itu ya proyek kita banyak dari situ. Terus Rumah tinggal kan ini kebanyakan. bergeser terus kan ya. Ya, ada yang rumah tinggal, paling banyak kita rumah tinggal. Dan Terus itu deal Mas ya. rumah kos. Deal. Deal. Deal ya. Deal. Karena kita ya itu kita bangun website sama fanpage itu kan kayak kita karena sosial media itu kan basicnya dia algoritma. Harus Iya, konsisten. harus konsisten betul. Konsisten. Jadi pokoknya waktu awal kita belum punya terbangun nggak apa-apa. Pokoknya saya proyek ini saya seneng, saya desain sebaik mungkin, lalu saya bikin narasinya, terus kita upload. Meskipun belum terbangun ya, pokoknya yang kita seneng kayak. Terus kemudian pelan-pelan akhirnya ada yang terbangun satu kayak gitu ya, satu kita dokumentasikan. Tapi terus gitu ya kita bangun sampai sekarang itu ya sosial media sih. Jadi sampai sekarang itu ini bergeser terus ya. Kalau yang saya sekarang paling banyak dari Instagram. Proyek baru ya, proyek baru datangnya dari Instagram, lalu dari YouTube. Kemudian sisanya ketok tular juga banyak. Ketok tular karena kan dari klien. Kalau di persentase berapa Mas? Kira-kira gitu. Kalau persentase mungkin 50%-nya ya. Dari mana itu? Instagram tadi. Instagram ya. Wih. 20% Sisanya sendiri. dari YouTube ketok tular itu ya. Follower berapa Mas? Instagram banyak. Wah, Berapa ada follower? artikelnya 10 besar arsitek dengan follower terbanyak. Itu sih. Jadi kita juga punya TikTok. Jadi Oh, TikTok juga ada. TikTok punya. TikTok. Cuman Menurut ilmiahnya TikTok yang paling keren itu sekarang. juga kita saya dari situ sih Mas. Dari risetnya ini begini ya Iya. yang terus Itu ada akhirnya tim sendiri Mas yang ngurusi itu. kita punya tim konten kreator. Oh. Berapa orang Mas? Ada 3. 3 ya. Itu 3 orang. job desk-nya sama semua atau Enggak, beda-beda? beda-beda, ada yang videografer, ada yang desainer grafis, ada yang ilustrator. Tapi mereka bekerjanya bersama kan ya. Bersama. Tapi yang posting tetap Mas Andi. Yang posting tetap saya. Termasuk apa ya? Copywriting ya. Karena itu kan kayak nggak bisa kalau nggak arsitek. Ya artinya yang nekan tombol send itu Mas Andi. Iya, saya, Oh, saya. saya pikir cuma ini ya materinya hari ini Nggak ini bisa, gitu. nggak bisa. Tetap apa ya? Harus arsiteknya. Yang mengkonsep pun saya. Karena Harus kan arsiteknya. memang Oh. yang apa ya? Karena saya juga senang masalahnya di situ sih. Saya senang videografi, senang ini ya. Jadi mereka hanya membikin apa yang diinginkan Mas Andi ya. Betul. Itu gimana Mas membagi waktunya kan effort juga tuh Mas. Saya pernah bikin satu konten tuh Iya. Kalau yang membuat konten Bisa bukan seharian saya. tuh mikirnya. Bukan saya. enggak, Yang mengonsep pun agak ini Mas. Kok bisa bagi Ya, dengan karena- sekian banyak proyek? saya rasa karena senang tadi ya mungkin ya. Karena senang itu jadi Saya juga Nggak senang terasa. Mas, cuma nggak nutut. Atau mungkin Waktunya tuh nggak nutut. porsi apa teknisnya
juga didelegasikan ke orang lain ya. Mungkin Mas Indi hanya mikir desain konsep di sini aja, tapi Oh iya. yang lain-lain diserahkan ke orang Betul, lain ya. iya. Kan Jadi semua Kayak- teknis by enggak. staff kan? Iya staff. Ya. Jadi kayak yang nanti kalau reels ya misalkan ya, Reels kan yang ngambil kan staff saya. Ya. Semuanya ya, semuanya lah intinya. Saya cuman saya idenya begini deh. Ya. Ini begini. Nanti dia yang akan mengembangkan itu asistensi kan. Ya. Sampai saya ACC. Oke, sip kayak gitu. Jadi kayak kadang ide itu dari kebanyakan sih dari saya memang ya. Kadang mereka juga kayak gitu ya. Itu 1 minggu berapa reel? Berapa posting? postingan. Ya Terjadwal. minimal sekali ya. Terjadwal. Minimal sekali. Minimal sekali. Minimal Nah, berarti sekali. Mas Andi nyusun dalam sebuah kalender minggu ini Enggak sih mas, enggak, semua itu berjalan mengalir ya, berjalan mengalir. Karena mungkin zaman biologisnya sudah ada mungkin ya. Jam postingan biologisnya sudah ada. Mungkin, ya. Itu guru posting gak enak Ya. gitu. Masih kurang gitu. Karena kadang juga ide itu muncul gitu ya, muncul oh menarik ya ini kayaknya langsung post, kayak gitu ya. Tapi kan kalau nggak di planning nanti pas minggu sebulan kesekian kayaknya udah pernah ini. Udah pernah diposting gitu. Enggak sih kalau Nggak itu ada. kan karena saya yang paham ya, Tapi masa gak pernah ada repetisi postingannya? Enggak ada kalau Nggak ada. dia mengulang persis, enggak ada. Oh. Karena selalu Ya, beda tema, bisa beda- jadi bangunannya sama, tapi beda anunya penekanan, Oh, beda oke. tema, beda penekanan. Ya, ya, ya. Oh. Makanya mungkin nggak diambil langsung keseluruhan ya. Enggak. Mungkin satu bangunan itu Enggak. diambil Enggak. sedikit gitu ya. Enggak, kadang itu juga gini. Klien itu yang ngambilkan foto. Video itu klien yang mengambilkan. Terus ya Pak, Karena mereka ngelihat kita begitu ya. Jadi mereka sendiri yang inisiatif. Padahal saya nggak minta. Jadi dikirimi tiap hari. Oh gitu ya. Wapi yang ngelege ya. Ya sudah tak post, tapi tak tulis kan foto baik gitu ya. Dia bangga gitu mungkin ya. Bangga, dia senang. Jadi kadang ya justru klien kita atau siapa gitu ya. Sudah sampai tahapan itu Mas Andi. Sehingga kadang saya nggak bikin apa-apa ya, dalam seminggu bisa posting tetap 2 kali gitu ya. Karena itu tadi ada yang ngirimi, ada yang ini. Tapi itu selalu diolah dulu atau langsung Nggak harus langsung tergantung sih. Kalau saya melihat ini sudah oke, langsung diposting. Kalau perlu diolah kan kita olah. Berarti Dan kalau disimpulkan mungkin agak beda ya sama Mas Carlson, sama saya. beda. Mas Andi ini murni dari apa? Kegigihan tekad untuk membuat sebuah biro Iya. ya. Kemudian mempersiapkan segala sesuatunya dari segala Ya, aspek mungkin dipersiapkan. karena struggle tadi ya di awal yang mengalami itu, sehingga akhirnya apa ya? Ya harus ya kreatif tadi, terus bikin apa yang ternyata memang kita kuatnya di sini gitu ya. Kuatnya di sini, terus ya ada juga ini mungkin juga sharing ya, kita sharing ya, sharing. Jadi kalau media sosial ya, dulu waktu kita bangun IG kita itu sebetulnya justru waktu COVID, waktu IG yang diramal arsitek ya, iya, waktu COVID itu, karena kondisi seperti itu ya, Iya, kan iya, nggak iya. dapat proyek sama Iya sekali. iya ya, terus iya. Iya. Terus dulu gimana sempet ini nggak dapat kalau proyek. Masa, nggak Mas? dapat, Masa waktu sih? COVID itu Kalau saya terus terang iya, tapi jauh Mas Andi ya. nggak dapat 3 bulan itu nggak dapat sama sekali, padahal kan gaji harus terus. Betul, Ya kan, betul, waktu itu betul. gimana ini kita bisa Iya. bertahan? Enggak, maksudnya bangun Instagramnya itu Iya, iya. baru dibikin waktu COVID. Enggak toh? Eh, dia baru kayak naik itu loh Mas. Oh, Karena tapi kan kan- bikinnya sudah lama. Nggak lama juga. Nggak lama juga, Belum lama sebelum juga. COVID. Iya, yang Andi Rahman arsitek ya. Iya, iya. Iya, karena yang Andi Rahman lebih dulu. Hmm. Oh, Andi Rahman. Kalau Andi Rahman personal branding kan. Kalau Iya. ini kan yang perusahaan. Yang perusahaan. Nah, ketika Oh. bangun yang perusahaan Iya, itu iya, kan iya. nggak mudah Mas. Instagram kan nggak mudah, yang Ya, nggak bisa banyak langsung walaupun follower, sudah punya ya, nama. ya, sulit kan. Terus justru ketika COVID, nah itu ya diskusi-diskusi sama beberapa temen itu ya. Ya intinya kan kita sebagai pimpinan perusahaan kan nggak boleh apa ya kelihatan pesimis kan ke seluruh staf kita ya, karena kan kuncinya di kita. Dari situ saya terus berpikir gimana caranya ya. Akhirnya belajar saya waktu itu mempelajari algoritma itu kan, algoritma Instagram gimana sih caranya, terus belajar saya terus ternyata
minimal posting sekali sehari. Ya. Minimal dalam 1 bulan. Itu harus postingan itu harus gimana nggak? Atau Nggak bisa harus, nggak harus. nggak harus? Nggak Pokoknya harus. apapun itu. Nggak harus. itu algoritma waktu itu ya. Karena sekarang beda. Jadi waktu Oh, itu. gitu. Nah, Beda lagi beda sekarang. lagi ya. Jadi Iya, waktu iya. itu gitu, terus waktu ya sudahlah, saya ngumpulkan seluruh proyek kita yang terbangun. Kan Andi Rahman Arsitek itu hanya yang terbangun, Mas. Oh. Bedakannya itu gitu. Kalau Andi Rahman itu macam-macam, Macam-macam. proyek baru, Ya, konsep. konsep. Saya ada kegiatan Oke, apa gitu. oke. Pribadi Tapi Andi juga. Rahman Arsitek itu betul-betul portfolio karya terbangun. Oke. Itu juga penting ternyata untuk memperkuat ini brandingnya. Nah dari situ akhirnya saya kumpulkan foto-fotonya. Pokoknya setiap jam 6 ya, habis maghrib pokoknya kan prime time-nya ya, habis itu posting 1 kali. Awal belum terasa, sampai seminggu belum terasa, baru setelah 2 minggu berturut-turut itu terasa. Jadi kayak naik gitu ya trafficnya itu. Setelah 1 bulan itu langsung tinggi banget dan di situ mulai ada yang kontak-kontak. Itu konsisten ya. Konsisten. Satu hari minimal sekali. Dan itu hanya foto waktu itu. Itu kalau misalkan foto itu satu. Feed ya, bukan Feed. Dulu kan nggak Waktu itu ada feed. Belum ada reels. Reels. Belum ada reels. story juga. Nah, itu misalkan kita lengah gitu 1 hari gak posting itu beda lagi sudah. Ngulang lagi dari Ceritanya. awal. Waktu itu enggak tahu sih, tapi Nggak saya tahu, waktu ya. itu konsisten 1 Konsisten. bulan. Iya, Ya. iya, iya. Terus akhirnya naik sekali sampai benar-benar signifikan lah naiknya, followernya semuanya yang komen, terus ternyata bener ya. Itu terus akhirnya saya teruskan. Pokoknya waktu itu sampai kalau nggak 2 bulan ya, terus itu ya konsisten. Tiap hari ya. Iya, konsisten. Kalau sekarang gimana, Mas? Oh, bikin sampai saya nyusun, Mas. Jadi kayak tentang apa ini 1 minggu ke depan ya. Ini hari ini saya susun waktu 1 itu. minggu ke depan ya. Betul. Ada kalender disiapin. posting. Jadi karena tiap hari saya ini kan. Nah, setelah terbentuk itu terus kemudian saya terus belajar ini ya. Kan kalau mau secara organik itu naik signifikan, itu kita harus tahu kekuatan kita di mana. Nah, waktu itu kan Gimana kita tuh maksudnya? iya kekuatan perusahaan. Oh, maksudnya ya. Perusahaan kita dikenal sebagai apa? Sebagai sih? apa? Nah, waktu itu kan dari yang kita kita kan kuat di craftsmanship kan. Terus waktu itu kita punya materi karena kita sudah menerbitkan buku Nata Bata ya kan. Kan kita punya konten banyak sebetulnya. Nata Bata 1 kayak kita kan saya buat akhirnya. Nata Bata 1. Jadi sebetulnya itu video-video yang sudah kita punya kita kumpulkan lagi, foto-foto kita kumpulkan, terus kita buat Nata Bata 1, part 1, part 2. Nah, itu yang benar-benar akhirnya jadi viral itu di situ. Termasuk TikTok ya. TikTok itu viral gara-gara itu. Nata Bata part yang sekarang terakhir tuh 22 ya, part Nata Bata. Jadi setiap kali kita posting Nata Bata part berapa, sekarang ya itu viral. Yang terbaru apa itu ya. Kayak kemarin kan yang ini dari proyek kita yang di Sumenep itu kan, Nata Bata part 22, itu viral juga. Itu apa yang diposting di medsos 1 sama, misalnya posting di IG tentang A gitu, sama yang di TikTok sama. Karena saya nggak ada waktu untuk tadi. Beda-beda ya. Kan sebetulnya tricks kan lain ya penekanannya, tapi karena saya nggak ada waktu bikin 1 semuanya. Untuk semua itu. Semuanya. Dan itu semua itu Mas Andi yang ngesen gitu. Ya kalau ngesen ya. Bisa loh Karena ya. nggak bisa didelegasikan. Tapi mungkin itu ya lesson learn-nya Bedanya itu kegigihannya ya. ini loh. Itu, betul. Kegigihan, disiplin, tekun tiap hari tuh. Ya, yang saya dapat itu sih. Gak semua bisa loh. Gak semua bisa. Gak semua kepikiran bahkan. Iya. Bahkan bisa bilang gak semua pede. Untuk menamai itunya Andi Rahman Arsitek itu enggak. Saya misalkan Edi Entrepreneur Arsitek itu enggak pede saya. Kalau zaman itu ya, gitu ya. Dulu apa sih Mas yang membuat Mas Andi, kelebihannya Mas Andi ini pedenya? Apa yang di benak Mas Andi pikirkan sehingga harus keluar nama Andi Rahman Arsitek? Ya, dulu waktu semester 5 ya, kan waktu itu kan memang AMI kan sangat kuat ya. Oke. Saya juga senang baca-baca buku AMI dan ngefans lah, semua yang di AMI itu saya ngefans. Lalu ada waktu itu Andra Matin Arsitek. Sebelum akhirnya berubah jadi Andra Matin ya. Andra Matin Arsitek waktu itu
Andra Matin arsitek, berarti namanya ya. Jadi saya waktu itu juga baru ngeh itu ketika membaca itu ya. Terus kemudian habis itu kan ada Zahadid arsitek gitu ya. Nama juga ternyata arsitek ini sering menggunakan namanya. Sering menggunakan namanya ya. Terus kemudian suatu saat saya tanya ke waktu seminar, saya tanya ke narasumbernya waktu itu ya, kenapa kok pakai nama sendiri gitu ya. Nah jawabannya cukup menarik waktu itu. Jadi arsitek itu memang banyak yang pakai namanya sendiri. Jadi kayak Versace, kayak desainer ya, desainer kan pakai namanya. Itu pertanggungjawaban moral menurut beliau ya waktu itu ya. Ketika memakai nama kita sebagai nama perusahaan, maka yang kita lakukan itu jadinya nggak main-main. Karena nanti kalau ada apa-apa, ini namanya jelek, sehingga Anda akan serius setiap kali menangani proyek. Otomatis akan itu ya. Di bawah alam bawah sadar itu ya. Nah itu yang membuat saya benar, berarti ini juga yang kenapa Zahadid, kenapa kok Andra Matin begini ya. Ya akhirnya saya memutuskan nanti saya kalau punya studio sendiri akan punya nama sendiri, dan itu saya sampaikan ke teman-teman saya semester 5 itu ya. Nanti saya akan punya studio sendiri namanya Andi Rahman Arsitek. Sampai teman saya itu tertawa-tertawa. Buaya gitu. Ya itu tadi ya, tapi arsitek ya, bukan arsitek. Bukan arsitek memang. Ya kayak Zahadid itu kan, Zahadid arsitek, Andra Matin arsitek. Dari semester 5 sudah planning internasional. Karena itu yang saya tahu kan. Ya memang betul, karena juga kan internasional bisa kalau arsitek kan. Iya. Gitu sih. Kalau dulu kembali lagi tentang cara mendapatkan proyek. Setelah dapat info masuk, ada yang bertanya dari IG, dari manapun itu, kan sebetulnya ada tahap selanjutnya yaitu how to get. Nah, betul. Itu bagaimana, Mas? Betul sekali. How to get-nya. Jadi gini, di Andi Rahman Arsitek kan ada 2, saya sama Abdi kan. Oke. Jadi kita prinsipal sama-sama. Karena yang disampaikan Mas Carlson itu nggak bisa dihandle kalau bukan arsitek. Karena pertanyaan-pertanyaan di DM ya, inbox DM itu awalnya memang sederhana, kayak berapa price listnya kan gitu ya. Tapi setelah itu kan lebih jauh lagi kan, ini saya punya lahan gini gimana ya ini ya, kayak lebih dalam lagi. Nah itu kan orang biasa nggak bisa jawab. Orang marketing, orang ini nggak bisa, karena akhirnya mereka awal itu konsultasi kadang loh ya. Sebelum benar-benar dia yakin ya, itu kan dia konsultasi dulu, kayak ya untuk meyakinkan lah bener tak ini dia ini arsitek ini bisa. Jadi yang menjawab itu bukan admin, tapi dari Abdi. Jadi Abdi itu memang saya posisikan semua yang pertama kali masuk akan diseleksi sama dia. Jadi dia memang ya punya pengalaman di situ ya akhirnya ya. Abdi adalah mungkin CS-nya itu ya. Abdi ini partner saya, teman kuliah yang jadi partner kita di Andi Rahman Abdi Manaf ya. Dia direktur teknis ya, operasional di kantor. Itu memang harus menyediakan waktu menjawab ya. Iya. Jadi karena semua ke situ. Karena Abdi punya skill untuk bagaimana membaca klien ya. Ini serius dan potensial dapat, sehingga dia follow up-nya berbeda. Jadi dia kayak ini tanya tok, ini cuman tanya hanya kelihatan karena pengalaman tadi ya. Nah kalau sudah masuk baru kan itu akan dibikin surat penawaran kan, surat penawaran terus sampai deal SPK. Nah baru dari situ biasanya kita bagi, ada yang saya sebagai prinsipalnya, ada yang Abdi. Jadi kayak gitu. Jadi modelnya seperti itu. Harus ada CS sih memang, karena memang kita kuatnya di media sosial ya. Dan bahkan klien itu kadang ya memang karena dari mana-mana jauh-jauh, sehingga kadang nggak ada dana untuk mereka, nggak ada dana untuk kita survei macam-macam. Kita sudah siapkan form yang lengkap sekali, sampai termasuk form survei. Budget itu dia harus jujur ya. Oh gitu. Ngirim video, ngirim foto, ngirim Google Map itu harus ada semua. Artinya dengan form itu Mas Andi sama Mas Abdi bisa ngerti semua tentang project itu ya.
Bahkan sampai proyek itu selesai kita nggak pernah ketemu kliennya. Oh, ada yang begitu? Iya, karena kan dari media sosial tadi kan. Oh. Oke. Dapat insight baru lah. Jadi IG itu memang harus kita sendiri yang handle ya. Iya. Jangan admin ya. Iya, betul. Karena kayak kita tuh yang tahu akan dibawa kemana gitu ya. Iya. Akan dibawa kemana dan algoritma apa yang akan terbaca. Oke. Termasuk TikTok. Itu kita risetnya 1 tahun sebelum membuat TikTok Andi Rahman Arsitek. 1 tahun. 1 tahun. Kenapa? Karena TikTok ini kan beda dia. Saya awalnya mikir serius. TikTok ini apa beda sama Instagram gitu ya mungkin ya? Atau apa? Beda, segmennya beda, orang-orangnya beda. Lah ya, mungkin waktu itu ngomong gitu ya. Iya, dan dia kan awalnya kan kayak yang joget-joget ya, gitu kan. hura-hura ini gitu. Bagaimana arsitek ini tampil di TikTok tapi tetap elegan. Kan itu tantangannya kan. Betul. Itu 1 tahun risetnya kita. Gimana? Mas Andi nggak ada akun Twitter ya? Dulu Twitter, sekarang Twitter X. ada ya? Twitter, tapi nggak aktif saya. Nggak aktif. Nggak, maksudnya kantor. Nggak ada. Nggak ada kalau Twitter nggak ada. Nggak ada. Kalau yang di TikTok tadi kantor juga? Kantor di Rahman Arsitek. Oke. Mas, yang tadi yang proyek pertama tadi yang di waktu kuliah, itu kan proyek pertama ya. Itu gimana? Kenapa menurut Mas Andi, kenapa dosen itu memilih Mas Andi? Mungkin di situ awal berangkatnya. Bukan dosen sih, dia teman kuliah. Ya, maksudnya memilih gitu ya. Karena kita kenal ya, memang. Ya mungkin sahabat gitu ya. Jadi dia tahu saya seperti apa, kayak Mas Doni tahu lah, kenal gitu ya, kenal. Dan Mas Manaf ini, Abdi Manaf ini bukan? Bukan. Oh, udah lagi. Dia yang cewek tadi. Oke, terus itu. Karena memang dia sebetulnya ya kan kuliah di arsitektur itu kan banyak yang salah jurusan kan ya. Banyak yang jurusan. Meskipun dia pintar. Tapi kalau dia enggak bakatnya di sini itu sulit. Ini kalau fakta teman-teman saya ya. Dulunya itu mereka dijuluki profesor, dulunya paling pintar 1 provinsi. Iya betul. Tapi ketika masuk arsitek ya karena nggak minat. Karena itu tadi, karena memang nggak di situ harusnya dia. Nah, kasusnya dia seperti itu. Sehingga dia nggak pede tadi loh. Dan dia nggak jadi arsitek memang. Jadi klien. Jadi klien. Jadi begitu sih. Jadi apa yang bisa petik inspirasi dari Mas Andi ini, mungkin yang faktor utama yang bisa kita share ke rekan-rekan sekalian mungkin kegigihan itu tadi ya. Bagaimana tekad dari awal kuliah bahkan ya. Pas semester 5 lagi. Semester 5 saya mikir apa tuh? Bapak sudah mempersiapkan sedemikian rupanya sehingga pada saat lulus ya. Lulusnya tepat waktu Mas ya? 4 tahun. Memang gigih. Saya melurus sedikit. Gigih melalui berbagai macam naik turun tetap jalan terus. Iya. Atau sebetulnya mungkin kita sudah tahu gitu Mas Alson ya. Untuk menuju ke sini tuh harus melakukan ini. Cuma kita nggak ngelakukan gitu, mungkin ya. Kan kita marketing itu ngerti kan marketing itu apa, katakanlah begitu ya. Bahwa kok untuk dapatin proyek itu kita harus punya marketing yang bagus gitu ya. Tapi bedanya adalah Mas Andi ini niat melakukannya. Gitu sampai meng-hire marketing tersendiri pada saat belum jadi apa-apa. Ya. Gak semua orang melakukan itu. Ya Justru kan? Mungkin itu yang benar ya. Perlu marketing tuh pada saat nggak ada yang belum jadi apa-apa. Kalau sudah jadi apa-apa, nggak perlu buat ya. Marketing kan buat apa? Nggak perlu sebetulnya. Apa yang dimarketingin kan semua sudah jadi gitu. Mungkin iya. Ya, tapi memang nggak belajar dari siapa gitu ya tentang marketingan itu ya. Pokoknya waktu itu insting Mas Andi ngomong. Waktu itu otodidak, insting. Makanya. Tapi aku harus hire marketing gitu. Tahu-tahu gitu. Ya, karena saya mikirnya simpel waktu itu kan. Yang ini gimana supaya dapat proyek? Berarti kan saya cari orang yang keliling bisa membantu saya untuk cari proyek itu kan. Iya. Karena kita siapa yang kenal kita kan? Tidak ada kan. Siapa apa yang membuat orang tahu kita arsitek?
Ya saya butuh dibantu marketing itu. Iya. Marketing itu sampai keliling ke pemerintah nggak? Enggak sih waktu itu. Enggak. Oh, Jadi berarti kan belum memang sudah nyeting proyek swasta, rumah tinggal. Enggak, karena Atau ya? waktu itu kita Enggak juga. benar-benar Yang belum kepikiran kalau itu ya. Nggak Yang kepikiran. penting kita bisa survive dulu itu kan. Survive. Yang penting proyek apapun kita terima, yang penting bisa survive dulu kan di awal kan. Enggak kepikiran itu sih kita waktu itu. Berarti sekarang masih ada marketingnya, udah nggak perlu ya, udah punya enggak, brand udah ya. enggak. Setelah Nata Bata mungkin ya. Atau Enggak, setelah enggak. platform medsosnya itu jadi, Iya, ya settle itu Iya, itu betul. jadi marketingnya kan. Sampai website kita jadi 2011 waktu itu ya. Hmm. Jadi sampai itu ya menurut saya sudah luar biasa lah apa yang Dapat dari staff situ. saya itu. Tapi dia juga waktu itu sudah resign. Setelah menyelesaikan itu dia resign. Nah, setelah itu saya nggak meng-hire marketing. Enggak, karena saya sudah tahu, sudah ketemu lah. Oh, Patternnya. jalannya begini ya. Ini caranya. Saya tinggal ngembangkan sendiri. Kayak Nah, yang kelola web, yang upload itu juga Mas Andi. iya, dulu. Kalau itu ada effort memang. Nah, makanya website itu enggak Nggak terlalu update. enggak sampai sekarang malah enggak kita update. Enggak, cuman hanya untuk supaya kalau di Google itu ada. Itu aja ya. Tapi enggak pernah kita update Iya, karena iya. effortnya besar kalau website. Effortnya besar. Effortnya ya. besar. Betul, Jadi ya. kayak ngupload satu, kalau Instagram kan langsung, Mas. Iya. Sekarang media sosial kan foto aja sudah bisa, Iya. foto. Dan sekarang tinggal mungkin website juga nggak begitu ini ya. Tapi enggak. kan Sudah harus lama tetap enggak. nyusun Mas, scripting gitu kan, itu yang susah. Apa yang mau ada? Iya, Itu ya, yang susah. makanya ada Kan profesi harus konten mikir. kreator kan ya. Ada konten kreator Gitu. ya. Oh, Ada yang nulis narasi sendiri, ada semua kalau itu. Ada fotografer kan ada kan Iya, yang Mas Hasan. Mas Hasan itu partner sudah Makanya, partner semua, makanya. yang nulis sudah partner Makanya. semuanya partner kita. Mungkin partner. sebetulnya Mas Ini Hasan yang- tahu caranya untuk ke situ, tapi mungkin nggak nggak dilakukan. seniat itu ya, nggak Nggak dilakukan seniat ya. itu. Saya rasa alasannya kenapa? Karena nggak perlu itu, proyeknya sudah datang, Mas Doni sama saya. Sehingga nggak ada yang ngapain gitu ya, susah-susah gitu ya. Kalau saya ya nggak Tapi dapat proyek kalau Kalau nggak melakukan. pengalaman saya pribadi sebelum saya nyantol di pemerintah, memang saya nggak kepikiran itu Mas Andi. Artinya kepikiran ya, tapi saya nggak sedeterminasinya, nggak sekuat Mas Andi. Oke, saya harus hire marketing gitu. Oh, enggak. Gitu, enggak apa Nah, ya? setelah awal itu otodidak tadi ya, membangun itu, terus saya kan kayak Mas Doni, saya sebetulnya itu dari istri saya. Jadi istri saya bilang kalau mau perusahaan berkembang, ikut pelatihan bisnis, ya coaching itu loh Mas ya, pelatihan bisnis. Itu saya awalnya malas. Bisnis arsitek kan ngapain di apa, kan kita bisnisnya beda gitu ya. Tapi istri saya gigih ya, terus nggak apa-apa kan belajar bisnis nggak apa-apa, belajar ilmu, mungkin ada ilmu-ilmu yang selama ini nggak diketahui sehingga itu bisa nah itu saya ikut pelatihan itu. Nah dari situ lebih terbuka lagi, jadi oh berarti harus bentuk departemen ini ya di perusahaan saya yang bekerja begini. Jadi lebih tertata ya setelah ikut itu. Jadi sampai ke manajemennya, sampai ke keuangan semua, begini ternyata ya memang ada ilmunya itu ya. Ya itu lebih menurut saya lebih masif lagi ya setelah itu ya. Oke. Jadi untuk tipenya yang Mas Andi ini mungkin cocok untuk yang generasi sekarang ya. Sebagai tombak utamanya cara mendapatkan proyek ya kekuatan di media Di sosial. medsos. Iya. Dan memang itu harus jangan setengah-setengah. Terkonsep, ada timnya, gigih, ada isinya gitu. Ya semoga saya bisa gitu. Maksudnya Makassar mungkin karena mungkin generasi sekarang lebih melek itu Lebih daripada melek sekarang, itu. ya. Saya nggak tahu sudah terlambat atau belum. Iya. Maksudnya niat loh Mas Andi nih Iya. untuk membuat itu gitu. Iya. Nah, tadi gimana ya? Setelah masuk, yang menangkapnya itu tetap dari prinsipal ya, prinsipal gitu. Dealingnya juga dari prinsipal. Ya, dealing. Oke. Cuman memang
memang nggak semuanya dari situ. Jadi yang repeat order itu rata-rata langsung ke saya. Jadi nggak lewat itu kan, nggak lewat CS Iya, karena karena langsung sudah saya. kena, sudah kenal, kontaknya kan. udah direkomendasikan kayak gitu kan langsung ke saya. Itu juga banyak juga. Sampai mikir gini nggak Mas? Kalau ngetik di Google arsitek Surabaya itu yang muncul harus nama saya nomor 1 gitu. Enggak sih. Enggak sampai Saya segitunya ya. enggak gitu. Itu kan kayak CEO itu ya, mesin pencari itu kan. Iya, iya. Enggak sih. Karena memang Karena tanpa digitukan sudah muncul. Dulu itu kan penting, tapi kan sudah enggak sekarang. Karena sekarang enggak ya? Enggak ya, Ada karena orang sudah media sosial tadi. Kalau zaman dulu kan masih website itu ya. Tapi kan udah bergeser. Bahkan sekarang yang nomor 1 pun bisa jadi nggak dapat proyek karena nggak dari situ sekarang. Kalau kami mempelajari ini ya, yang baru ini mereka akan justru nyarinya dari Instagram tadi, YouTube itu ya, YouTube terus search ya dari gitu-gitu. Kalau menurut Mas Andi sampai seberapa lama tren dapatkan proyek dari media sosial ini akan berjalan? Masih lama apa sebentar lagi bakalan habis atau gimana? Dan Mas Andi harus nyari lagi metode baru. Kalau menurut saya kan media sosial terus berkembang juga. Masalahnya kan di situ, sehingga sebetulnya yang kita punya R&D itu, jadi yang nanti ini ke arah sini misalkan ya, nanti ke arah sini, sehingga kita kayak tadi ya, nanti ini ke arah TikTok ini. TikTok akan lebih dari ini ya, kita akan bangun dulu di awal ya. Jadi kita siapkan dulu ya. Nanti kalau ada lagi yang baru, oh ini perubahannya ke sini, kita akan ikut lagi, kita akan bangun di situ. Karena berarti risetnya terus dilakukan. Terus. Itu karena, apa Mas? Nyarinya itu backgroundnya apa? Orang yang backgroundnya arsitek, cuman memang senang di R&D. Senang R&D, betul. Memang. Nemu lagi nih. Nemu lagi. Tapi kan tidak semua orang punya kebetulan nemu kayak gitu. Ya, dan ini dia pun ya dulu sebetulnya kan masa magang. Terus karena attitude-nya bagus tadi, wah ini suruh 2 ngerjakan 4 ini. Akhirnya kita pernah magang di Mas Andi. Mulai lucu sampai. Akhirnya dari situ belum, kalau bagus itu kadang belum lulus sudah kita. Kan dia masih magang ya. Nanti kalau lulus kerja tempat saya ya. Kayak gitu sih kita. Jadi kayak dari situ terus setelah dia jadi staff terus ternyata dia di sini bisa ya kelebihannya ya. Dia di sini ya sudah kita akan. Tapi awal ngerekrutnya dari attitude itu ya. Belum tahu kalau dia bisa di situ. Enggak tahu. Jadi ya, lagi-lagi attitude penting ya. Oke. Ya sebenarnya masih kalau mau terus dikorek ya bisa aja. Waktunya sudah cukup. Ya, oke. Kan Mas. Saya tutup. Oke, terima kasih teman-teman. Banyak cara untuk mendapatkan project bagi kita arsitek ya. Ada tergantung bagaimana kekuatan kita, background kita. Ada cara Mas Doni, saya, ada yang sekarang ini Mas Andi. Lesson learned yang dari Mas Andi ini mungkin bisa dicontoh untuk inspirasi teman-teman tentang kegigihan, determinasi, apa yang sudah divisikan, ditekuni sampai sedekat mungkin terwujud. Apapun yang terjadi, naik turun, sikat terus ya Mas Andi. Tetap tekun sampai proyeknya dapat. Ini lesson learn yang kita dapat. Mungkin dari Mas Andi ada yang ditambahkan tentang tema kali ini? Ya, semoga apa yang saya bagi inilah manfaat, bisa menginspirasi ya, bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau mendirikan studio, startup, mahasiswa. Ya, itu sih dari saya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu kembali ya di tema berikutnya. Thank you. Sore.